Dasar hukum giro syariah yang kedua yaitu al-hadis. Dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya. Seperti yang dikatakan beliau, sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari 24 kenabian. Hadis riwayat Tirmizi. Sikap hemat tidak harus kikir dan bakil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakil. Hemat berarti membeli keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Adapun kikir atau bakil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok sedapat mungkin untuk dihindari, apalagi memberikan pada orang lain. 1. Payment point. Payment point merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Namun demikian, rekening ini memberikan pendapatan yang relatif besar sebab jumlah anggota masyarakat banyak yang menggunakannya. Payment point juga sering disebut rekening titipan. Sebagai rekening titipan bisa diartikan sebagai rekening bersyarat, dalam arti sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberi amanat. Pencatatan rekening ini dimulai saat menerima slip tagihan dari individu atau lembaga yang memberi amanat, misalnya PDAM. Pencatatan tersebut di rekening administratif kelompok kontingensi kewajiban umumnya masuk dalam kategori lainnya di kelompok kontingensi kewajiban. Contohnya, tanggal 1 Mei 2017 diterima slip tagihan dari PLN untuk pelanggannya senilai 56 juta. Dan tanggal 3 Mei 2017 diterima pembayaran dari pelanggan listrik sebesar 1.500.000. Sehingga catatan jurnal yang dilakukan bank adalah tanggal 1 Mei 2017 rekening CR RAR Warkat titipan PLN dikredit 56 juta. Tanggal 3 Mei 2017 rekening DR RAR Warkat titipan PLN didebit 56 juta, rekening DR Kas didebit 1.500.000, dan rekening CR rekening titipan PLN dikredit 1.500.000. Jurnal ini dilakukan setiap akhir hari. Bila hasil tagihan dari masyarakat dilimpahkan ke giro PLN, maka jurnalnya rekening DR rekening titipan PLN didebit 1.500.000 dan rekening CR giro PLN dikredit 1.500.000. Pelimpahan dana tersebut sangat tergantung hasil penerimaan pembayaran selama waktu tertentu. Dengan demikian, rekening administratif akan selalu outstanding dan menurun sejalan dengan besarnya tagihan yang masuk. Yang kedua yaitu Safe Deposit Box. Bank memberikan jasa penyimpanan barang berharga berupa Safe Deposit Box. Keamanan barang berharga itu terjamin karena untuk membuka setiap kotak penyimpanan diperlukan 2 kunci. Kunci pertama dipegang bank dan kunci kedua dipegang oleh penitip barang. Safe Deposit Box memberikan pendapatan bagi bank. Besarnya sewa tergantung pada lamanya masa sewa dan luas ruangan yang dipakai untuk menyimpan barang atau surat berharga. Pendapatan sewa diterima di muka, oleh karena itu harus diamortisasi setiap bulan. Selain dipungut biaya sewa, penyimpanan barang berharga juga harus membayar setor jaminan kunci SDP. Setoran ini diperlukan untuk menggantinya bila kunci hilang. Namun, bila sampai selesai penyimpanan ternyata kunci tidak hilang, maka setoran jaminan kunci akan dikembalikan kepada yang berhak. Untuk contohnya, 1 Juli 2017, Bank Mitra Niaga Semarang menerima permohonan bela Safira, nasabah,
untuk menyimpan barang berharga miliknya. Untuk itu, Bella menyerahkan setoran jaminan sebesar 1.500.000 secara tunai dan membayar sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000 untuk sewa 6 bulan ke depan atas beban giro. Masa sewa akan jatuh tempo pada 31 Desember 2017. Maka catatan jurnal di BMN Semarang adalah tanggal 1 Juli 2017, rekening DR Kas didebit 1.500.000. Rekening DR Giro Bella Safira didebit 2.400.000. Rekening CR setoran jaminan kunci SDB dikredit 1.500.000 dan CR pendapatan sewa SDB diterima di muka dikredit 2.400.000. Lalu tanggal 31 Juli 2017, rekening DR sewa SDB diterima di muka didebit 400.000 dan CR pendapatan sewa SDB dikredit 400.000. Tanggal 31 Agustus 2017, rekening DR pensewa SDB diterima di muka debit 400.000 dan rekening CR pendapatan sewa SDB dikredit 400.000. Tanggal 30 September 2017, DR pensewa SDB diterima di muka didebit 400.000 dan rekening CR pendapatan sewa SDB dikredit 400.000. 31 Oktober 2017, rekening DR pensewa SDB diterima di muka didebit 400.000 dan rekening CR pendapatan sewa SDB dikredit 400.000. Tanggal 30 November 2017, rekening DR pensewa SDB diterima di muka didebit 400.000 dan CR pendapatan sewa SDB dikredit 400.000. Dan 30 November 2017, DR pensewa SDB diterima di muka didebit 400.000 dan CR pendapatan sewa SDB dikredit 400.000. Untuk tanggal 31 Desember 2017, rekening DR pensewa SDB diterima di muka didebit 400.000, CR pendapatan sewa SDB dikredit 400.000, DR setoran jaminan SDB didebit 1.500.000 dan CR Giro Bella Safira dikredit 1.500.000. Jurnal yang dilakukan setiap akhir bulan 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember adalah jurnal amortisasi terhadap pendapatan sewa SDB diterima di muka. Khusus pada 31 Desember 2017, di samping jurnal amortisasi juga menjurnal pelimpahan setoran jaminan yang telah jatuh tempo dengan mengkredit ke rekening giro Bella Safira. Bagaimana bila pada akhir periode sewa ternyata kunci yang dipegang Bella Safira hilang? Bila ini yang terjadi, maka setoran jaminan tidak dikembalikan namun menjadi hak bank sebagai pengganti kunci yang hilang dengan jurnal tanggal 31 Desember 2017, rekening DR setoran jaminan SDB didebit 1.500.000 dan rekening CR inventaris kantor alat-alat tahan api dikredit 1.500.000. Khusus 31 Desember 2017 di samping jurnal amortisasi juga menjurnal pelimpahan setoran jaminan yang telah jatuh tempo dengan mengkredit ke rekening Bella Safira. Bila pada akhir periode kunci yang dipegang Bella Safira tidak hilang, maka setoran jaminan tidak dikembalikan. Yang ketiga, rupiah traveler check atau RTC
Rupiah Traveler Check atau cek perjalanan merupakan surat berharga yang diterbitkan dalam valuta rupiah dengan ciri aman, terpercaya, praktis, dan fleksibel serta dijamin oleh bank penerbit dengan masa berlaku tidak terbatas. Cek ini dapat diuangkan kapan saja dan di mana saja. RTC diterbitkan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan jauh dan ingin aman dalam membelanjakannya. Cek ini dapat digunakan sebagai alat bayar pada penjual barang atau jasa tertentu yang telah terjalin kerjasama dengan bank yang bersangkutan. Di samping itu, cek perjalanan ini juga dapat dicairkan di kantor cabang pelaksana bank sendiri. Cek perjalanan akan dicatat sebesar nilai nominal baik pada saat penjualan di bank penerbit dan dicatat sebesar nilai bersih saat pencairan di cabang pembayar. Berikut merupakan contoh dari transaksi Traveler Checkaway. Tanggal 21 April 2017, Dewi nasabah Giro Bank Mitra Niaga Semarang membeli rupiah Traveler Checkaway seri A sebanyak 8 lembar dengan harga per lembar 1 juta atas beban giro 2 juta, tunai 1.500.000 dan beban giro indah nasabah Bank Mitra Niaga Semarang 2 juta serta cek Bank BAS Semarang sebesar 2.500.000. Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang sebagai bank penerbit yaitu untuk clearing yang pertama mendebit akun Warkat Clearing sebesar 2.500.000, sedangkan untuk clearing yang kedua mengkredit Warkat Clearing sebesar 2.500.000, mendebit giro BI sebesar 2.500.000, mendebit giro Indah sebesar 2 juta, mendebit kas sebesar 1.500.000, mendebit giro Dewi sebesar 2 juta, dan mengkredit rupiah Traveler Checkaway sebesar 8 juta. Pencairan dan penggunaan rupiah Traveler Checkaway. Pencairan RTC dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja pada cabang bank sendiri, serta dapat digunakan pada beberapa merchant yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit RTC. RTC diterbitkan atas nama pembawa, sehingga bila dicairkan oleh orang yang tidak tercantum dalam RTC, maka bank pembayar harus konfirmasi terlebih dahulu ke cabang penerbit dan sekaligus melakukan inkaso. Pada saat inkaso tersebut, bank pembayar akan membebani biaya inkaso kepada penerima. Untuk pembayaran inkaso RTC yang diterbitkan oleh bank lain, maka bank pembayar harus melakukan inkaso terlebih dahulu terhadap cabang bank penerbit terdekat melalui sarana clearing antar bank. Contoh dari pencairan dan penggunaan rupiah Traveler Checkaway. Bila tanggal 31 Mei 2017 Dewi mencairkan RTC sebanyak 2 lembar di Bank Mitra Niaga Denpasar, maka jurnalnya untuk yang pertama pencatatan jurnal di cabang penerbit atau Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 31 Mei 2017 mendebit rupiah Traveler Checkaway sebesar 2 juta dan mengkredit RAK cabang Denpasar sebesar 2 juta. Selanjutnya pencatatan jurnal di cabang pembayar atau Bank Mitra Niaga Denpasar pada tanggal 31 Mei 2017 mendebit RAK cabang Denpasar sebesar 2 juta dan mengkredit kas sebesar 2 juta. Tanggal 1 Juni 2017 Dewi membelanjakan RTC untuk melakukan biaya akomodasi di Hotel Mahendra Denpasar sebanyak 3 lembar. Hotel Mahendra Denpasar adalah nasabah giro Bank Mitra Niaga Denpasar. Untuk itu, Bank Mitra Niaga melakukan inkaso dengan biaya inkaso sebesar 100.000. Jurnal di cabang penerbit atau di Bank Mitra Niaga Semarang. Tanggal 31 Mei 2017 mendebit RTC sebesar 3 juta dan mengkredit RAK cabang Denpasar sebesar 3 juta. Jurnal di Bank Pembayar atau Bank Mitra Niaga Denpasar
pada saat inkaso atau konfirmasi. Pada tanggal 31 Mei tahun 2017, mengkredit warkat inkaso yang diserahkan sebesar 3 juta. Jurnal di Bank Mitra Niaga atau bank pembayar saat inkaso berhasil. Mendebet RAK cabang Semarang sebesar 3 juta, mengkredit Giro Hotel Mahendra sebesar 2.900.000 dan mengkredit komisi inkaso sebesar 100.000. Tanggal 5 Juni 2017, Dewo menggunakan RTC untuk membayar barang-barang antik pada Persada Galeri Denpasar sebanyak 2 lembar seri A. Persada Galeri adalah nasabah Giro Bank Arya Duta Denpasar. Bila pada hari itu juga Persada Galeri menyetorkan warkat tersebut pada Bank Arya Duta Denpasar, maka Bank Arya Duta akan melakukan inkaso melalui proses clearing dengan Bank Mitra Niaga Denpasar. Biaya inkaso sebesar 100.000. Penjualan rupiah Traveler Checkaway melalui agen penjualan. Penjualan RTC dapat dilakukan melalui agen penjualan, misalnya biro perjalanan, biro wisata, dan sebagainya. Agen-agen tersebut adalah agen yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit RTC. Sebagai kompensasi atas penjualan RTC, maka bank memberikan komisi penjualan RTC kepada agen yang besarnya setiap bank berbeda. Transaksi dengan agen akan didahului dengan pencatatan pada rekening administratif atas penyerahan warkat RTC sebesar nilai nominal. Penjualan rupiah Traveler Checkaway melalui agen penjualan. Penjualan RTC dapat dilakukan melalui agen penjualan, misalnya biro perjalanan, biro wisata, dan sebagainya. Agen-agen tersebut adalah agen yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit RTC. Sebagai kompensasi atas penjualan RTC, maka bank memberikan komisi penjualan RTC kepada agen yang besarnya setiap bank berbeda. Transaksi dengan agen akan didahului dengan pencatatan pada rekening administratif atas penyerahan warkat RTC sebesar nilai nominal. Berikut ini merupakan contoh dari penjualan rupiah Traveler Checkaway melalui agen penjualan. Tanggal 10 Juni 2017, Bank Mitra Niaga Semarang menyerahkan warkat RTC kepada Biro Wisata Embuka di Semarang sebanyak 100 lembar. Nilai nominal yang tertulis pada setiap lembar RTC adalah 1 juta. Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang saat menyerahkan warkat RTC adalah pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2017 mengkredit warkat RTC yang diserahkan sebesar 100 juta. Pada tanggal 15 Juni tahun 2017, Biro Wisata Empuka melaporkan ke Bank Mitra Niaga Semarang tentang penjualan 10 lembar RTC. Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang saat menerima laporan penjualan RTC. Pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2017, mendebet warkat RTC yang diserahkan sebesar 10 juta, mendebet piutang atau tagihan RTC sebesar 10 juta, dan mengkredit rupiah Traveler Checkaway sebesar 10 juta. Pada tanggal 30 Juni tahun 2017, Biro Wisata Empuka melunasi hasil penjualannya kepada Bank Mitra Niaga Semarang setelah dipotong komisi penjualan RTC sebesar 200.000. Pelunasannya atas beban giro Biro Wisata Empuka. Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2017 mendebet giri Biro Wisata Empuka sebesar 9.800.000, mendebet biaya komisi RTC sebesar 200 dan mengkredit piutang atau tagihan RTC sebesar 10 juta. Untuk pencatatan di cabang pembayar maupun bank lain sebagai bank pembayar dapat digunakan cara yang sama dengan contoh jurnal di bank pembayar. Pada kasus tertentu, suatu RTC dapat hilang. RTC yang hilang harus dilaporkan ke bank penerbit terdekat.
sehingga bank penerbit dapat langsung memberitahu seluruh cabang untuk melakukan stop payment sementara sambil menunggu penerbitan RTC yang baru sebagai pengganti RTC yang lama. Pada saat penerbitan kembali RTC yang hilang, bank penerbit akan mendebit rekening RTC yang lama dan mengkredit RTC yang baru, serta membukukan komisi penerbitan RTC. Jurnal yang dilakukan oleh bank penerbit yaitu mendebit rupiah traveler checkaway dan kas atau giro, serta mengkredit rupiah traveler checkaway yang baru dan pendapatan komisi penerbitan RTC. Seseorang yang kehilangan RTC dapat meminta penerbitan kembali atas RTC yang hilang pada cabang bank bukan penerbit sebelumnya. Bila hal ini terjadi, maka hubungan pemilik RTC dengan cabang bank penerbit sebelumnya akan beralih ke cabang penerbit yang baru. Antara cabang penerbit yang baru dengan cabang penerbit yang lama akan timbul hubungan utang piutang yang bersifat timbal balik.